Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat Allah Subhanahu wa taala, limpahan rezeki dan juga limpahan rahmatnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang dicintai dan juga penuh barokah ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat yang telah kuberikan kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup. Tak lupa juga salawat serta salam, tak lupa kita aturkan kepada baginda kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa mengikutinya atau orang-orang yang istiqomah di jalannya hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang berbahagia ini kita akan menyambung atau melanjutkan apa yang telah kita ambil pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang adab-adab menuju masjid dan juga ketika kita berada di dalam masjid. Telah kita sebutkan beberapa dari adab-adab menuju masjid dan juga ketika berada di dalam masjid, akan tetapi tidak ada salahnya kalau kita murojaah atau kita mengulang kembali apa-apa yang kita sebutkan dari pekan lalu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu kita sebutkan yang pertama, yaitu adab-adab menuju masjid. Yang pertama yaitu menutup aurat dan juga memakai pakaian yang baik dan juga pakaian yang sopan. Ya, dianjurkan bagi setiap muslim ketika mendatangi masjid untuk mendirikan sholat agar ia berhias diri dan juga memakai pakaian yang bersih, menutup aurat serta sopan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada saat setiap memasuki masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam khudu zinatakum. Zinatakum maknanya di sini yaitu perhiasan. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hendak untuk menunaikan salat, ya, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pakaian yang menutup aurat itu sebenarnya belum cukup. Akan tetapi ditambah dengan pakaian yang baik dan juga pakaian yang sopan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudu zinatakum. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan khudu libasakum atau khudu malabisakum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan khudu zinatakum, yaitu ambil perhiasan kalian. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya berhias diri itu melebihi daripada menutup aurat. Ya. Maksud dari ayat ini adalah memakai zina, yaitu pakaian untuk menutup aurat. Dan tentu jika pakaian lebih indah, maka lebih baik. Ya, sebagaimana kita ketahui pada saat ini banyak kaum muslimin yang ketika ia melaksanakan sholat, dia hanya memakai pakaian apa adanya, memakai pakaian kaos dan juga memakai celana. Apakah itu menutup aurat? Betul, itu menutup aurat. Akan tetapi itu bukan termaksud daripada perhiasan.
itu tidak termasuk bagian atau pakaian yang baik dan juga pakaian yang sopan. Karena sebagaimana Nabi SAW mengatakan, di dalam neraka ada manusia yang mengenakan atau ada manusia yang berpakaian tetapi dia telanjang. Apa maksud Nabi SAW berpakaian tapi telanjang? Yaitu berpakaian yang transparan atau tembus pandang. Banyak sekarang kita temukan, baik itu wanita maupun lelaki atau pria, yang mengenakan pakaian yang tembus pandang ataupun yang transparan. Itu tidak diperkenankan atau tidak baik untuk dipakai ketika kita melaksanakan sholat. Begitu juga pakaian atau orang-orang yang berpakaian tetapi dia bertelanjang, yaitu pakaian yang ketat. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibnu Katsir berkata, karena ayat ini dan hadis-hadis yang semakna dengan ayat ini, maka disukai setiap kali kita hendak sholat untuk berhias ketika sholat, terutama ketika hari Jumat dan juga hari raya, dan disukai memakai wangian karena itu termasuk bagian daripada zina ataupun daripada perhiasan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya pakaian ini sangat banyak dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin. Bagaimana tidak kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian apa adanya? Apakah kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadap kepada ciptaannya, yaitu kepada makhluk, dengan berhias diri, dengan memakai pakaian yang terbaik yang kita punya? Akan tetapi ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memakai pakaian apa adanya. Kita memakai pakaian yang yang intinya aurat tertutup, itu kita pakai. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk memakai perhiasan yang dimaknanya di sini itu pakaian yang menutup aurat serta bagus untuk dipandang oleh sebagian manusia. Dan juga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya salah satu pembatal salat yaitu tersingkapnya aurat, ya. Dan pada saat ini atau mungkin jamaah sekalian pasti pernah mengalami kejadian seperti ini. Banyak kaum muslimin atau ada sebagian kaum muslimin yang kita dapatkan pakaian mereka kecil, ya. Dan mereka ketika mereka sholat, ketika mereka berdiri mereka dalam posisi aman. Akan tetapi ketika mereka ruku, mereka sujud, barulah baju mereka terangkat di bagian belakang. Ini menandakan bahwasanya pakaian mereka itu tidak baik, ya. Secara tidak langsung pakaian itu juga bisa membatalkan dirinya dalam keadaan sholat, karena dia sudah tersingkap auratnya. Sebagaimana pembatal sholat yang kita sebutkan salah satunya yaitu tersingkapnya aurat, di mana yang kita ketahui bahwasanya aurat daripada laki-laki yaitu dari atas perut sampai bawah lutut. Ketika mungkin juga ada dari kita sekalian yang memakai sarung, kemudian sarungnya jatuh ketika sholat, maka otomatis sholatnya akan batal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang selanjutnya yaitu adab-adab kita ketika menuju masjid dan ketika kita berada di dalam masjid, yaitu menghindari aroma tidak sedap pada anggota tubuh dan juga pakaian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bagi seorang muslim sebelum berangkat menuju masjid, ia mesti memperhatikan kebersihan dan juga aroma tubuhnya. Di antaranya yang perlu diperhatikan adalah makanan yang telah dikonsumsinya. Bagi orang yang telah makan sejenis bawang merah ataupun bawang putih, hendaknya membersihkan diri terlebih dahulu sebelum berangkat menuju masjid, agar orang-orang yang hendak sholat di masjid tidak terganggu dengan baunya yang sangat menyengat. Dan barang siapa yang mengganggu orang-orang yang sholat, maka sejatinya dia telah mengganggu para malaikat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui sebenarnya bahwasanya kebersihan sebagian daripada iman, atau huru syatrul iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman, dan seorang muslim harus patut menjaga kebersihannya, entah dari pakaiannya ataupun dari badannya. Bahkan kita harus menjaga aroma-aroma yang terdapat pada tubuh kita dan juga aroma yang terdapat pada pakaian kita. Betullah yang dikatakan di buku ini, bahwasanya
ketika kita hendak berangkat ke masjid, kita harus memperhatikan bau-bau yang terdapat pada pakaian-pakaian kita, dan juga kita harus memperhatikan apa-apa yang telah kita konsumsi. Nabi SAW bersabda, "Man akala suman aw basalan falyatazilna aw liyatazil masjidana wal yaqut fi baitihi." Barang siapa yang makan bawang merah ataupun bawang putih, hendaknya menjauhi kami atau menjauh dari masjid kami, dan hendaknya ia berdiam di rumahnya. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, "Man akala al-basala was-suma wal-qurras fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam." Barang siapa yang makan bawang merah ataupun bawang putih dan juga bawang bakung, janganlah sekali-sekali mendekati masjid, karena sesungguhnya malaikat terganggu dengan sesuatu yang membuat anak Adam terganggu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW hanya menyebutkan bawang putih dan juga bawang merah dan juga bawang bakung atau biasa kita kenal dengan daun bawang. Karena pada saat itu bau yang sangat mengganggu para jamaah pada saat itu atau mengganggu para orang-orang yang berada ketika sholat, yaitu bawang putih dan bawang merah. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya Nabi SAW tidak membatasi bau hanya dua ini. Akan tetapi seluruh bau-bau yang mengganggu itu juga harus dihilangkan ketika kita hendak melaksanakan sholat. Karena ini terdapat kaidah di hadis ini, yaitu riklul khos lil am, yaitu penyebutan kekhususan untuk keumuman. Bahwasanya Nabi hanya menyampaikan bawang putih dan bawang merah. Bukan berarti kita mengkonsumsi yang lain ataupun mengkonsumsi yang berbau yang lain itu diperbolehkan, tidak. Akan tetapi ini cuma mewakilkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Allah Subhanahu wa taala menyebut rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Apakah ketika kita sujud tidak mesti kita bersama-sama orang lain? Apakah kita takbiratul ihram tidak bersama orang-orang lain? Tidak. Melainkan semua ibadah sholat dari awal sampai akhir itu semua kita lakukan bersama-sama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan ibadah ruku atau tata cara ruku yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir." Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian maitata, bangkai, wadam dan juga darah, walahmal khinzir dan juga daging babi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau Allah Subhanahu wa taala mengharamkan di dalam firman ini hanya daging babi. Apakah kulit babi halal? Apakah tulang babi halal? Apakah anggota tubuh dari babi yang lain halal? Tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hanya daging, itu mewakilkan keseluruhannya. Berarti dari segi kulitnya, lemaknya, tulangnya, sumsumnya, semua daripada kandungan babi itu haram untuk dikonsumsi. Begitu juga dengan hadis ini, Nabi SAW hanya mengatakan bawang putih dan juga bawang merah dan juga daun bawang. Bukan berarti yang lain itu tidak apa-apa untuk dikonsumsi. Kita ketahui sekarang banyak benda-benda atau makanan-makanan yang juga mengganggu para jamaah ketika kita mengkonsumsinya. Seperti contoh pete atau jengkol atau durian, atau mungkin orang-orang yang merokok itu baunya sangat mengganggu. Kalau bisa kita menghilangkan terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan sholat. Karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang makan bawang merah ataupun bawang putih ataupun yang sejenisnya, hendaknya ia menjauhi kami atau menjauh dari rumah kami, dan hendaknya ia berdiam di rumahnya. Dan di hadis ini juga terdapat kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, yaitu mengambil atau menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada kita mengambil kemaslahatan. Kita lihat di sini ada orang yang ketika ia melaksanakan sholat, ia makan bawang merah dan juga bawang putih. Akan tetapi Nabi SAW menyuruhnya untuk menjauhinya dan juga menjauhi masjid dan juga memerintahkannya untuk berdiam di rumah. Dan juga sebagaimana kita ketahui bahwasanya
ibadah solat itu sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi SAW mengusirnya untuk menjauh daripada masjid, menjauh daripada jamaah, dan disuruh untuk diam di rumah, karena itu lebih baik daripada dia tinggal di masjid melaksanakan solat bersama jamaah yang di dalam masjid. Sama halnya ketika setiap muslim kewajibannya itu berdakwah. Bagaimana dengan kita sekalian jika kita melewati suatu kelompok atau melewati sebuah sekumpulan orang yang sedang bermain judi atau sedang bermabuk-mabukan. Kita ketahui bahwasanya kewajiban setiap muslim itu berdakwah. Apakah kita berani untuk berdakwah di tengah orang-orang seperti itu? Tentunya tidak. Akan tetapi kita mengambil atau kita lebih mengutamakan untuk menolak kemudaratan tersebut daripada kita mengambil kemaslahatan. Mengambil kemaslahatannya yaitu kita mendakwahinya. Akan tetapi kita lihat mudaratnya lebih besar daripada kita pergi meninggalkan mereka. Bisa jadi ketika kita berbicara di depan mereka, mereka tidak terima, kemudian mereka memukul kita atau bahkan nauzubillah membunuh kita sekalian. Ya, jadi itu lebih penting daripada kita menolak kemudaratan, lebih penting daripada mengambil kemaslahatan, sebagaimana yang disebutkan oleh hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjalan menuju masjid atau poin yang selanjutnya yaitu dalam adab-adab menuju masjid dan ketika berada di dalam masjid, yaitu menuju masjid dengan khusyuk, dengan tenang dan juga tidak terburu-buru. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memulai sebuah kegiatan atau memulai sebuah ibadah, kita harusnya dibutuhkan persiapan yang baik, seperti halnya dengan solat. Ketika kita menuju ke masjid untuk melaksanakan solat, hendaknya kita berjalan menuju masjid dengan khusyuk dan juga tenang serta tidak terburu-buru, agar solat kita juga menjadi khusyuk, agar solat kita juga menjadi tenang. Dianjurkan bagi orang yang hendak menuju masjid berjalan dengan khusyuk, tenang dan tidak tergesa-gesa. Karena jika seseorang berangkat menuju masjid dengan hati yang tenang tanpa tergesa-gesa, maka dia akan mendapatkan keadaan siap dalam menghadap Rabb-Nya dan lebih mudah mendapatkan kekhusyuan di dalam salatnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis salatu fala ta'tuha tas'auna wa tuha tamshuna 'alaikumus sakinah, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu." Apabila telah didirikan salat, maka janganlah mendatanginya dengan cara tergesa-gesa. Datangilah dengan berjalan tenang. Apapun yang kalian dapatkan maka salatlah, dan apapun yang kalian tinggalkan maka sempurnakanlah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjalan dengan tenang tatkala menuju masjid adalah karena seseorang yang berjalan menuju masjid, dia sesungguhnya sedang berada di dalam solat, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila sholati fa huwa fis shalah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika menuju untuk solat, maka dia dalam kondisi solat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya ibadah solat kita tidak mesti atau kita tidak boleh melakukan hal yang sembarangan, termasuknya dengan terburu-buru. Oleh karena itu, dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang keluar dari masjid atau keluar dari rumah menuju ke masjid, maka dia sebenarnya sudah berada dalam kondisi solat. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk berjalan dengan khusyuk, berjalan dengan tenang dan juga tidak terburu-buru. Karenanya, jika seseorang sedang menuju solat, hendaknya ia memperhatikan perkara apa yang harus dilakukan ketika solat dan mana perkara yang harus dijauhi ketika solat. Karena ketika ia menuju solat, ia tercatat sedang solat, sehingga ia tidak boleh tergopoh-gopoh tatkala sedang menuju ke dalam solat atau menuju untuk melaksanakan solat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang selanjutnya yaitu poin atau adab-adab menuju masjid atau adab-adab di dalam masjid yang selanjutnya, yaitu bersegera atau lebih dahulu menuju ke dalam masjid. Termasuk perbuatan yang disukai oleh Rasulullah SAW adalah berlomba-lomba dan bersegera menuju masjid.
berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang-orang mengetahui pahala yang ada di dalam azan dan juga shaf pertama, kemudian mereka tidak menemukan cara mendapatkannya kecuali dengan mengundi, niscaya mereka akan melakukannya. Dan apabila mereka mengetahui pahala besar, bersegera menuju salat, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui pahala besar di dalam salat Isya dan juga salat subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Battal menyebutkan, ya, dikatakan bahwasanya maksud daripada shaf awal adalah berlomba-lomba untuk mendatangi masjid. Shaf awal di sini cuma bersifat lahiriah atau batiniah, yang dimana karena orang yang bersegera mendatangi masjid untuk sholat di awal atau menunggu waktu sholat, meskipun dia tidak mendapatkan shaf yang pertama, akan tetapi itu lebih baik daripada ketika ia terlambat tapi dia mendapatkan shaf yang pertama. Karena ketika seseorang menunggu waktu sholat, maka ia telah tercatat di dalam waktu sholat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya masjid-masjid yang kita dapatkan terkadang jumlah jamaahnya sangat banyak. Jadi ketika kita hendak berangkat ke masjid, secepat apapun kita ke masjid, pasti kita tidak mendapatkan shaf yang pertama. Oleh karena itu Ibnu Battal menyebutkan di sini bahwasanya yang dimaksud daripada shaf awal yaitu bersegera menuju masjid walaupun kita tidak mendapatkan shaf awal. Dan juga ada sebagian masjidnya besar akan tetapi jamaahnya sedikit. Ya. Ketika kita terlambat ataupun mungkin kita datang di rakaat terakhir, kita masih mendapatkan shaf yang awal, bukan yang dimaksudkan di sini. Yaitu yang dimaksudkan adalah ketika kita berangkat ke masjid, berangkat dengan waktu secepatnya. Karena jika ia bersegera menuju masjid, maka ia duduk menunggu waktu sholat, maka sebenarnya dia telah tercatat telah melaksanakan sholat tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang selanjutnya yaitu membaca doa ketika berjalan menuju masjid. Dianjurkan bagi seseorang yang berjalan menuju masjid untuk mengisi waktu perjalanannya dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala ataupun berdoa. Di antara doa yang dituntunkan oleh Nabi SAW ketika seseorang berjalan menuju masjid adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi basari nuran, wa fi sam'i nuran, wa an yamini nuran, wa an yasari nuran, wa fawqi nuran, wa tahti nuran, wa amami nuran, wa khalfi nuran, wa ja'al li nuran. Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku, cahaya di dalam penglihatanku, cahaya di dalam pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, dan jadikanlah aku sebagai cahaya tersebut. Dalam riwayat Imam Muslim di akhir hadis tersebut disebutkan juga wa azzim li nuran, maka muliakanlah cahaya bagiku. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu contoh atau saran Nabi SAW dalam berdoa ketika kita hendak berangkat ke masjid. Akan tetapi Nabi SAW tidak membatasi doa-doa tersebut. Bisa jadi kita berdoa dengan doa-doa yang lain, membaca doa-doa yang lain, mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, murojaah hafalan-hafalan kita, menghafal hafalan-hafalan kita, dan yang lain sebagainya. Akan tetapi Nabi SAW membaca doa ini ketika beliau keluar rumah menuju masjid dan hendak menunaikan sholat subuh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang selanjutnya yaitu membaca doa ketika masuk dan juga ketika keluar dari masjid. Dianjurkan bagi seorang muslim yang hendak untuk memasuki masjid untuk membaca doa yang telah dituntunkan oleh Nabi SAW berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Humaid atau Abu Usaid. Rasulullah SAW bersabda, Idza dakhala ahadakumul masjida falyaqul Allahumma iftah li abwaaba bi rahmatika wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, hendaklah dia berdoa, Ya Allah, Allahumma iftah li abwaaba bi rahmatika, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Dan apabila dia keluar, dia berkata atau dia berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Poin ini atau doa ini mungkin sering kita lalaikan. Termasuk juga dengan adab yang ketujuh, yaitu mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid dan juga mendahulukan kaki kiri ketika kita keluar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab ini mungkin sering kita lalaikan, sering sekali kita sepelekan. Akan tetapi kita tidak tahu bahwasanya ibadah-ibadah inilah yang mengantarkan kita sekalian kepada ibadah-ibadah yang besar. Karena kita ketahui bahwasanya ibadah-ibadah yang besar tidak akan terjalankan kecuali ibadah-ibadah kecil sudah bagus untuk kita laksanakan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan umatnya, tidak memasukkan hambanya ke dalam surga berdasarkan dengan pahalanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memasukkan hambanya ke dalam surga berdasarkan dengan rahmatnya. Karena kita ketahui bahwasanya pahala yang kita kumpulkan dari kita kecil sampai kita besar itu tidak akan cukup untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu berdasarkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyabluwakum ahsanu amala, sebagaimana menilai hamba-hambanya dengan sebaik-baik amalannya, bukan sebanyak-banyak amalannya. Oleh karena itu termaksud adab-adab yang ini, adab-adab yang ringan, hendaknya kita selalu melakukannya dan jangan kita pandang enteng, karena bisa jadi amalan-amalan kecil inilah yang bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus yang poin yang ketujuh, yaitu mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid dan juga mendahulukan kaki kiri ketika kita keluar masjid. Di antara adab yang berkaitan dengan masjid adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk ke dalam masjid, karena itu merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Minas sunnati idza dakhalta masjidah an tabda'a birijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a birijlikal yusra." Di antara tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah engkau masuk masjid dengan mendahulukan kaki kananmu dan ketika keluar engkau mendahulukan kaki kirimu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang selanjutnya itu salat tahiyatul masjid setiap kali kita memasuki masjid. Dianjurkan pula bagi seorang muslim setiap kali untuk memasuki masjid untuk mendirikan salat 2 rakaat terlebih dahulu. Inilah yang disebut dengan salat tahiyatul masjid. Salat ini tidaklah diwajibkan namun sunnah muakkadah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadakumul masjidah falyarka' rak'ataini qabla an yajlis." Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, hendaknya salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan adab ketika kita masuk ke dalam masjid. Ketika kita hendak masuk ke dalam masjid tanpa melakukan salat, sebagaimana yang kita alami kemarin ketika kita masuk ke dalam masjid tanpa melakukan salat, yaitu seperti kita masuk ke dalam masjid ingin beristirahat, atau kita ingin masuk ke dalam masjid ingin ketemu dengan seseorang, atau kita masuk ke masjid untuk mengikuti talim seperti ini, hendaknya kita melaksanakan salat 2 rakaat sebelum kita duduk di dalam masjid tersebut. Karena hukum daripada salat tahiyatul masjid ada sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Oleh karena itu, kalau bisa jangan kita sekali-sekali meninggalkan amalan tersebut ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang selanjutnya yaitu duduk dan menunggu waktu salat datang. Duduk di dalam masjid untuk menunggu waktu salat memiliki keutamaan tersendiri berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dia masuk ke dalam masjid maka dia tercatat dalam keadaan salat selama ia tertahan untuk mendirikan salat, dan malaikat berdoa untuk salah seorang di antara kalian selama dia berada di tempat salat mereka. Mereka para malaikat berdoa, "Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, ampunilah dosanya. Ya Allah, terimalah taubatnya selama dia tidak berhadas atau wudunya tidak batal." Amalan ini juga sangat penting untuk kita sekalian. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam salat ada waktu-waktu yang berdekatan, seperti waktu sekarang ini antara maghrib dan juga waktu isya, dan juga waktu zuhur menjelang waktu asar, di mana kita ketika kita tidak mempunyai atau ketika kita memiliki waktu luang, bolehlah kita melaksanakan amalan tersebut, yaitu kita duduk di dalam masjid
untuk menunggu waktu sholat selanjutnya dan terus menjaga wudhu kita agar kita tidak batal. Karena di dalam hadis ini malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang duduk menunggu waktu sholat berikutnya. Karena sungguh merugi atau sangat beruntung kita jika hanya duduk di dalam masjid, akan tetapi malaikat mendoakan kita sekalian, mendoakan kebaikan, mendoakan ampunan, dan juga mendoakan taubat untuk kita sekalian bagi yang duduk untuk menunggu waktu sholat berikutnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang selanjutnya yaitu di dalam masjid boleh merebahkan diri, yaitu boleh baring. Diperbolehkan untuk merebahkan diri yaitu dengan cara berbaring di dalam masjid. Karena perbuatan tersebut juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Berdasarkan hadis riwayat Abdullah bin Zaid, sesungguhnya dia melihat Rasulullah SAW berbaring di dalam masjid dengan meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Ibnu Battal mengatakan Rasulullah SAW melakukannya di masjid supaya para sahabat mengetahui bahwasanya perbuatan tersebut dan yang semisalnya merupakan perbuatan yang ringan dan diperbolehkan apabila dilakukan di dalam masjid. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya sebuah amalan itu tergantung daripada niatnya. Bayangkan Nabi SAW di sini berbaring di masjid dan menunjukkan kepada para sahabat bahwasanya ini adalah perbuatanku, yaitu perbuatan Rasulullah SAW. Apabila kita mengikutinya, bahwasanya ketika kita mengikuti perbuatan Rasulullah SAW, itu sama saja kita telah melaksanakan sunnah dan itu bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus pintar-pintar dalam mengatur niat kita sekalian. Banyak niat-niat kita atau banyak perbuatan-perbuatan kita yang mungkin tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan niat kita sekalian. Sebagaimana banyak amalan-amalan yang mungkin kita tidak sadari, di situ sebenarnya banyak pahala yang terdapat. Seperti contoh ketika kita memberi makan seseorang. Mungkin tujuan kita saat ini memberi makan seseorang hanya orang tersebut supaya dia kenyang, supaya dia bisa bertahan hidup. Akan tetapi di dalam Quran surah Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Bahwasanya dia memberikan makan seseorang, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Tidak mengharapkan jaza yaitu balasan dan tidak juga mengharapkan syukuro yaitu terima kasih. Innama nut'imukum liwajhillah. Ya, dia hanya mengharapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita pahami sekarang, bahwasanya niat itu harus kita pintar untuk mengatur niat tersebut. Seperti contoh lain, berbakti kepada orang tua. Kalau kita hanya berniat berbakti kepada orang tua hanya untuk membalas jasa-jasa yang telah diberikan orang tua kita kepada kita sekalian, tanpa berniat pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya yang kita dapatkan hanya balas budi saja kepada orang tua kita sekalian. Akan tetapi jika kita berniat karena melakukan ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu adalah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih parahnya lagi, jangan sampai di antara kita sekalian ada yang melaksanakan sholat hanya sebagai rutinitas saja. Bangun dari pagi, bangun subuh, melangkahkan kaki hanya sebagai rutinitas. Kita tidak niatkan itu sebagai ibadah, melainkan itu sebagai rutinitas saja. Dan bisa jadi sholat kita yang kita laksanakan selama ini tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya bernilai menggugurkan kewajiban kita saja untuk melaksanakan sholat. Oleh karena itu, di dalam hadis ini kita melihat bahwasanya Nabi SAW merebahkan dirinya di dalam masjid. Kalau kita berpikir merebahkan di masjid, yang kita dapatkan hanya merasakan rasa nyaman, mendapatkan rasa lega. Akan tetapi jika kita mengetahui hadis ini, dan mengikuti Nabi SAW, bisa jadi kita mendapatkan pahala hanya dengan cara berbaring, yaitu mengikuti Nabi SAW. Sebagaimana juga yang kita ketahui di Masjidil Haram ada Hajar Aswad. Umar bin Khattab mengatakan, andai saja Rasulullah tidak pernah menciummu, maka aku hanya menganggapmu batu biasa. Itu karena Nabi SAW melakukannya.
Andaikan Nabi SAW tidak melakukannya, maka umat tidak akan mencium batu tersebut. Sama halnya dengan ibadah-ibadah yang mungkin Nabi SAW telah lakukan, walaupun dia bersifat simpel atau bersifat yang kecil, seperti merebahkan diri di dalam masjid ini. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang selanjutnya yaitu boleh tidur di dalam masjid atau boleh tinggal di dalam masjid. Dibolehkan juga untuk tidur di dalam masjid bagi seseorang yang membutuhkan atau tidak memiliki tempat tinggal. Karena pada zaman Nabi SAW pernah ada kalangan daripada sahabat Nabi SAW yang tinggal di dalam masjid. Mereka adalah ashabus suffah, yaitu sahabat dari kalangan muhajirin yang tidak memiliki tempat tinggal, dan mereka tinggal dan berdiam diri di dalam masjid Nabi SAW. Poin yang selanjutnya yaitu tidak melakukan transaksi jual beli atau mengumumkan barang yang hilang. Tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, karena masjid dibangun dan juga didirikan bukan untuk tujuan itu. Masjid didirikan sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengajarkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keuntungan kepadamu dan juga kepada barang daganganmu. Dan apabila kalian melihat orang-orang yang mengumumkan sesuatu yang hilang di dalamnya, maka katakanlah, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikannya kepadamu. Selain tidak boleh untuk kita bertransaksi dalam masjid, demikian pula kita tidak boleh untuk mengumumkan barang yang hilang, sebagaimana kita banyak dapatkan di masjid-masjid pada saat ini. Ya, kita dapatkan diumumkan barang-barang yang hilang, apatah lagi selesai sholat Jumat, itu banyak diumumkan barang-barang hilang, entah itu dompet atau kunci motor atau HP dan lain sebagainya. Padahal itu dilarang oleh Nabi SAW, dan kita boleh mendoakan agar benda tersebut tidak dapat ditemukan, atau semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikannya kepadanya. Jadi kalau lain kali kita mendengarkan pengumuman seperti itu, maka kita doakan saja semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikannya kepadamu. Akan tetapi yang kami pernah dengar, jika kita memberitahukan ketika kita mendapatkan suatu barang dan mengumumkannya kepada jamaah, itu diperbolehkan. Seperti contoh, jika barang siapa yang telah kehilangan HP atau barang siapa yang telah kehilangan kunci motor, maka datang ke sumber suara, itu diperbolehkan. Yang penting tidak diperbolehkan untuk mengumumkan barang. Seperti contoh, barang siapa yang menemukan ini, barang siapa yang menemukan kunci motor atau HP, agar segera melapor ke panitia masjid. Akan tetapi jika kita mendapatkan barang dan melaporkan ke panitia masjid, dan panitia masjid yang mengumumkannya, barang siapa yang kehilangan HP atau kehilangan benda ini, maka segera menghadap ke kami, itu diperbolehkan. Wallahu taala alam. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang selanjutnya yaitu tidak mengeraskan suara ketika kita berada di dalam masjid. Termasuk adab yang perlu diperhatikan adalah kita tidak mengeraskan suara ketika kita berada di dalam masjid. Bahwasanya ketika kita berada dalam masjid, entah kita bercerita kepada teman-teman kita, entah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara adabnya kita tidak boleh mengeraskan suara kita di dalam masjid. Apatah lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak kita dapatkan orang-orang ketika ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengeraskan suaranya, padahal dia tidak tahu bahwasanya dia berdoa kepada siapa. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mendengar. Engkau berbisik-bisik saja Allah dengar, apatah lagi engkau mengeraskan suaramu. Itu adalah merupakan adab yang harus kita kerjakan ketika kita berada di dalam masjid. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu tidak menjalin jari jemari ketika menuju masjid sebelum didirikan sholat. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, bahwasanya ketika seseorang berjalan atau menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat, maka dia sudah terhitung sholat. Sebagaimana juga dalam sabda Nabi SAW, idza tawaddaa ahadukum fa ahsana wudu'ahum thumma kharaja 'amidan ilal masjidi fala yusabbikanna baina asabih fa innahu fi shalah. Apabila salah satu di antara kalian berwudu,
lalu menyempurnakan wudunya, kemudian ia keluar menuju masjid, maka janganlah tasbik, yaitu menjalin atau menyelah jari-jarinya, karena sejatinya dia dalam solat. Menjelah jari-jari itu seperti begini. Karena ini juga termasuk daripada ibadah daripada agama lain, dan juga ketika kita dalam solat, ini termasuk dalam penghinaan atau bentuk main-main kita di dalam solat. Dan poin yang terakhir atau poin yang selanjutnya, yaitu menampakkan pakaian terbaik ketika menuju masjid untuk sholat Jumat ataupun sholat Id. Telah kita sebutkan juga di awal bab tadi atau di awal poin tadi, bahwasanya pakaian itu sangat penting untuk kita melaksanakan sholat di masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi ini sholat Jumat dan juga sholat Id, harus kita menampakkan pakaian terbaik. Kalau bisa ada pakaian khusus yang kita kenakan ketika untuk melaksanakan sholat Jumat ataupun sholat Id. Dan juga poin yang terakhir jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu mendirikan solat dengan mengenakan sendal ataupun sepatu. Akan tetapi pada zaman sekarang mungkin jarang kita dapatkan masjid yang beralaskan tanah. Akan tetapi Nabi SAW pernah mencontohkan bahwasanya solat menggunakan sendal ataupun sepatu itu tidak mengapa, kecuali masjid tersebut menggunakan karpet atau bisa mengotori tehel masjid tersebut, maka itu tidak diperbolehkan karena bisa mengotori daripada masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala atau rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. InsyaAllah kita akan sambung di pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.